Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan kembali saya bersama redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran SN.com, Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Kita ulas berita, Dad, ya. Dan malam hari ini ulas berita masuk edisi ke-270 Selasa 22 April 2025. Ya. Dan kita akan mengupas ya berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak hari ini, Dad, ya. Ya. Edisi Selasa 22 April 2025. Silakan, Dedi. Ya, Kak, di mana edisi Selasa 22 April 2025 ini koran Suara Nusantara mengangkat headline, Kak, ya, dengan judul mantan Gubernur Sumsel diperiksa sampai jam 11 malam dengan subjudul dugaan korupsi Pasar Cindi Mangkrak. Oke, ini menarik, Dad, ya. Ya. Ternyata diperiksa sampai jam 11 malam. Ya. Awal pemeriksaan jam berapa, Dad? Ya, dari keterangan kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH, Kak, ya, di mana dikatakan bahwa mantan Gubernur Sumsel tersebut diperiksa tim jaksa penyidik Kejati Sumsel dari pukul 10 yang pemeriksaannya dilakukan di Kejati Sumsel, Kak. Oke. Sebelum ada jumpa pers ya dari mantan gubernur itu, sebelumnya Kapenkum telah memberikan keterangan pers ya. Dan beritanya sudah dibuat di koran SN.com ya. Sudah, Kak. Apa keterangan dari Kapenkum? Silakan, Dedi. Ya, dari keterangan kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH, Kak, ya, bahwa mantan Gubernur Sumsel tersebut diperiksa terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi yang pembangunannya mangkrak, di mana dikatakan kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH dalam pemeriksaan saksi diajukan pertanyaan sekitar 20 sampai 30 pertanyaan, Kak. Kapenkum menerangkan pemeriksaan mantan gubernur hanya masih sebatas saksi, Dad, ya. Untuk perkara ini belum ada tersangkanya, Dad, ya. Apa keterangan dari Kapenkum? Silakan, Dedi. Ya, kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH menegaskan, Kak, ya, bahwa pemeriksaan saksi dilakukan Kejati Sumsel dalam rangka pendalaman proses penyidikan untuk menguatkan alat bukti guna mencari tersangkanya, Kak. Oke, Dede, lanjut ulas berita. Setelah menunggu cukup lama ya, beberapa wartawan, Dede, ya, di kantor Kejati Sumsel ya, di daerah Jakabaring sekitar pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mantan Gubernur Sumsel yang habis diperiksa itu keluar dari gedung Kejati, Dede, ya, dan memberikan keterangan pers. Apa saja keterangan dari mantan Gubernur Sumsel tersebut? Silakan, Dedi. Ya, Kak, kepada sejumlah wartawan mantan Gubernur Sumsel menjelaskan soal BOT Pasar Cindi, di mana yang akan dilakukan pembangunan pasar modern, Kak, ya, namun pembangunannya mangkrak. Dikatakan oleh mantan Gubernur Sumsel tersebut bahwa untuk membangun Sumsel tidak cukup menggunakan APBD saja, Kak. Karena itu dikatakan dia bahwa perlu adanya dana masuk seperti dari investor, APBN, dan dari penyertaan modal dan juga dana penyertaan dari swasta, Kak. Oke, khusus Pasar Cindi, ada keterangan khusus, ada keterangan dari mantan Gubernur Sumsel ini, ya. Apa saja keterangan dari mantan gubernur ini? Silakan, Dedi. Ya, Kak, untuk Pasar Cindi tersebut pembangunan pasar modernnya direncanakan melakukan BOT, Kak, ya, di mana dikatakan mantan Gubernur Sumsel tersebut bahwa di era dirinya saat memimpin Sumsel menjadi Gubernur Sumsel sudah ada contoh program BOT yang sudah dilakukan dan sukses, Kak, di mana ada mall, rumah sakit, dan mall di bawah rumah sakit yang ada di Kota Palembang, Kak. Oke, khusus untuk pertanyaan wartawan bahwa Pasar Cindi sudah termasuk cagar budaya, ada keterangan khusus dari mantan Gubernur Sumsel ini, ya? Iya, Kak. Apa keterangannya? Silakan, Dedi. Terkait Pasar Cindi dikatakan cagar budaya, menurut mantan Gubernur Sumsel, Kak, ya, ketika itu ada Dirjen Kebudayaan dari Jakarta menemui dirinya di Gria Agung, Kak. Lalu dalam pertemuan tersebut Dirjen Kebudayaan menyarankan kepadanya bahwa Pasar Cindi memang sudah didaftarkan, diregistrasikan untuk cagar budaya, akan tetapi belum di SK-kan karena menurut mantan Gubernur Sumsel tersebut Wali Kota Palembang tidak ada kompetensinya. Oke, apalagi keterangan dari mantan Gubernur Sumsel tersebut? Ya, Kak, menurut mantan Gubernur Sumsel bahwa dibentuk tim kajian pelestarian Pasar Cindi, Kak, ya, di mana menurutnya dengan anggotanya sebanyak 30 orang.
Hasil kajian tersebut Pasar Cindi memang layak dijadikan cagar budaya, sehingga dirinya meminta Wali Kota Palembang untuk membuat SK cagar budaya, sehingga dibuatlah SK cagar budaya tersebut oleh Wali Kota yang saat itu menjabat, Kak. Kemudian masih ada statementnya, saya dengar di videonya semalam, Det ya? Ya. Apalagi, Den? Ya, masih dikatakan oleh mantan Gubernur Sumsel, Kak ya. Selanjutnya dibuatkan surat lagi yang isinya bisa tidak bangunan Pasar Cindi tersebut dimanfaatkan pembangunannya, yang kemudian Wali Kota Palembang kembali membuat tim dengan jumlah 41 orang, Kak ya, untuk melakukan kajian-kajian. Hasil kajian Pasar Cindi tersebut menurut mantan Gubernur Sumsel, ya ini bangunannya rapuh dan jika ada getaran atau gempa bisa rubuh, Kak ya. Sehingga dari kajian tersebutlah berdasarkan rekomendasi dari tim, jika boleh dibangunkan, tapi konsep pasar bagian depannya tidak boleh dirubah, Kak. Oke, itu keterangan dari mantan Gubernur Sumsel yang memberikan keterangan pers kepada wartawan sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia Barat ya. Kemudian wartawan sempat menanyakan tentang pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak. Apa jawaban dari mantan gubernur tersebut, Den? Ya, ketika ditanya wartawan siapa yang bertanggung jawab atas mangkraknya Pasar Cindi, Kak ya, mantan Gubernur Sumsel tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kompetensi untuk menjawab hal itu, Kak. Oke, penonton SASN, isi lengkap dari jumpa pers dari mantan Gubernur Sumsel ini sudah kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak ya. Kemudian koran sn.com ya. Dan videonya juga sudah saya terbitkan di TikTok pribadi saya ya. Silakan klik koran sn.com ya, lengkap beritanya, Den ya. Oke, lanjut ulas berita kita dan khusus perkara pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini. Saya sebagai Pimret Suara Nusantara dan koran sn.com sempat menghubungi mantan Kabareskrim Pak Susno Dwaji ya. Dan saya sempat menanyakan tentang langkah dari Kejati Sumsel yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Ada komentar khusus dari Pak Susno, Det ya? Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Dwaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabareskrim Polri, Kak ya, memberikan komentar terkait penggeledahan dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi tersebut, di mana kan sebelumnya Kasipenkum Fani Wilyakasari menyebut ada 7 lokasi yang dilakukan penggeledahan, Kak ya. Terkait hal tersebut Pak Susno Dwaji mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel tersebut patut dihargai, Kak. Karena menurut Pak Susno Dwaji, penggeledahan yang dilakukan dalam rangka mencari kerugian negara dan juga mencari ada tidak unsur penyuapan kepada pejabat yang berwenang, Kak. Oke, masih ada komentar Pak Susno lagi, Det? Silakan. Ya, Kak, Pak Susno mengungkapkan, Kak ya, bahwa terkait proses penyidikan perkara Pasar Cindi yang kini dilakukan oleh Kejati Sumsel harus dibuktikan kerugian negaranya, Kak. Karena menurut Pak Susno Dwaji, untuk kerugian negara ini juga ada yang bukan termasuk dalam perkara tipikor, Kak. Dicontohkan Pak Susno Dwaji, misalnya pencurian aset, komputer atau mobil milik negara, itu memang merugikan negara tapi bukan korupsi, katanya, Kak. Itu salah satu contohnya. Ya. Dan untuk penonton SSN, interview antara saya dengan Pak Susno Dwaji itu sudah terbit di koran sn.com, Det ya. Silakan klik koran sn.com. Kemudian ada yang menarik, Det ya. Ada komentar Pak Susno Dwaji tentang bahwa perusakan Pasar Cindi yang masuk cagar budaya ini adalah ranah kepolisian. Dan ini sudah kita terbitkan beritanya, Det ya. Apa keterangan Pak Susno? Silakan, Dede. Ya, Kak, dikatakan Pak Susno Dwaji bahwa cagar budaya untuk penyidikannya adalah ranah kepolisian, Kak ya. Di mana menurutnya bahkan untuk membuktikan adanya kerusakan cagar budaya tersebut harus dulu dicari ahlinya, Kak. Di mana ahlinya untuk menyatakan bahwa Pasar Cindi itu sudah termasuk cagar budaya atau belum, Kak. Oke. Beralih ke komentar seniman Sumsel Febri Alintani. Febri Alintani ini lebih fokus berkomentar tentang perusakan cagar budaya, Dede ya. Apa komentar yang bersangkutan? Silakan, Dede. Ya, Kak, Febri Alintani berharap agar perkara Pasar Cindi terkait perusakan cagar budaya tersebut diusut tuntas, Kak ya. Karena dirinya juga berharap hal tersebut diusut tuntas supaya ada efek jerah agar kedepannya tidak ada lagi perusak cagar budaya di Kota Palembang ini, Kak. Ya, Dede, ternyata berita penanganan perkara pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak di Kejati Sumsel ini mendapat respon luar biasa ya.
dari pembaca Suara Nusantara, koran sn.com dan apa nih? Medsos TikTok ya. Ini ribuan ya yang menonton video-video di TikTok saya pribadi ya. Dan kita juga minta komentar dari berbagai tokoh ya. Khusus penanganan perkara Pasar Cinde di Kejati Sumsel ini ya. Dan ada komentar dari Deputi Kamaki yang sudah kita terbitkan siang tadi ya. Iya Kak. Apa komentar Deputi Kamaki Sumsel Bapak Insinyur Ferry Kurniawan? Silakan Dedi. Ya Kak, menurut Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan Kak ya, bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut terdapat pengurangan setoran BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga menurut Ferry hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Kak. Oke, itu komentar dari Kak Ferry Kurniawan ya. Tentu penonton SN penasaran ya dengan berita lengkapnya ya. Yang masih penasaran silakan klik koran sn.com. Oke Dedya, sepertinya kita udah di ujung ulas berita ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quotes kita malam hari ini adalah perkaya ilmu pengetahuan untuk modal masa depan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alwi-Cimat bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.